Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semua? Alhamdulillah, baik semua ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kecanduan game online. Baiklah, Bapak akan memaparkan atau memperlihatkan materi tentang kecanduan game online ini. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu game online atau kecanduan game online? Silakan raise hand ya. Nah, silakan Fitri, apa itu kecanduan game online? Betul sekali. Jadi game online itu adalah game yang hanya bisa dimainkan dengan menggunakan kuota internet ya. Berikut ini yaitu dampak atau pengaruh positif dalam bermain game online. Yang pertama yaitu refreshing. Dalam bermain game online itu dapat kita jadikan sebagai tempat refreshing atau misalnya contoh begini. Kan kita sekolah dari hari Senin sampai hari Sabtu ya, dan hari Minggu itu hari libur. Nah, pada hari Minggu itu biasanya kita gunakan untuk jalan-jalan untuk refreshing. Nah, jalan-jalan itu bisa kita ganti dengan bermain game online ini. Selanjutnya yaitu belajar sabar. Dalam bermain game online itu kita diajarkan untuk bersabar. Misal contoh begini. Ada game online yang bermainnya itu yaitu membangun sebuah kerajaan. Nah, dalam membangun sebuah kerajaan itu kan kita perlu bersabar ya untuk membangun kerajaan itu untuk menjadi kerajaan yang besar. Nah, di sini yaitu dampaknya yaitu belajar sabar. Yang ketiga yaitu mengasah kemampuan kerjasama atau teamwork. Kan ada game online yang dimainkan secara per tim ya. Nah, jadi dalam bermain game online itu kita dapat mengasah kemampuan kerjasama kita juga. Selanjutnya yaitu mengembangkan imajinasi dan kreativitas berpikir. Dan selanjutnya mengasah analisa dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir yaitu mengasah fokus dan konsentrasi. Materi selanjutnya yaitu dampak atau pengaruh negatif dalam bermain game online. Nah, di sini terdapat beberapa kasus dalam dampak negatifnya dalam bermain game online ini ya. Silakan dilihat. Nah, banyak ya kasus-kasusnya. Nah, ini terdapat beberapa dampak negatifnya. Yang pertama yaitu dapat menurunkan kesehatan. Yang kedua yaitu menimbulkan kemalasan dan tindakan kriminal. Yang ketiga dapat membuat pemainnya lupa waktu, lupa belajar, lupa tugas, dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu dapat membuat pemainnya tidak produktif karena waktunya habis dipergunakan untuk bermain game online. Dapat meningkatkan sikap agresivitas pemainnya karena pengaruh aksi-aksi kekerasan yang terbiasa disaksikannya. Selanjutnya itu dapat menyebabkan antisosial karena kerajinan bermain game online. Dan yang terakhir yaitu dapat menyebabkan ketegangan emosional antara orang tua dengan anak yang kecanduan. Sampai sini paham ya? Kalau ada yang ingin anak-anak tanyakan silakan raise hand. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ada dua faktor penyebab kecanduan game online. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, dalam faktor internal ini ada tiga, yaitu yang pertama keinginan yang kuat dari diri remaja untuk memperoleh nilai yang tinggi dalam game online. Karena game online dirancang sedemikian rupa agar
gamer semakin penasaran dan semakin ingin memperoleh nilai yang lebih tinggi. Maksudnya di sini yaitu misalkan dalam game online itu ada poin-poinnya ya misalnya. Nah, kita pastinya tertantang untuk mendapatkan poin yang tertinggi dari orang-orang lain. Yang selanjutnya yaitu rasa bosan yang dirasakan remaja ketika berada di rumah atau di sekolah. Ketika kita keseringan belajar, pastinya itu akan merasakan kejenuhan atau kebosanan kan. Nah, dengan game online inilah kita dapat melampiaskan rasa bosan kita atau mengurangi rasa bosan kita lah. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan mengatur prioritas untuk mengerjakan aktivitas penting lainnya juga menjadi penyebab timbulnya adiksi terhadap game online. Misalnya di sini maksudnya yaitu ketidakmampuan untuk mengatur prioritas. Misalnya kita lebih mementingkan bermain game online daripada mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Begitu. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Dalam faktor eksternal ini, yang pertama yaitu lingkungan yang kurang terkontrol. Karena melihat teman-temannya yang lain banyak yang bermain game online. Di sini si individu ini terpengaruh oleh faktor lingkungan ya. Yang kedua yaitu memiliki hubungan sosial yang kurang baik sehingga remaja memilih alternatif bermain game sebagai aktivitas yang menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu harapan orang tua yang terlalu tinggi terhadap anaknya untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti kursus-kursus atau les-les sehingga kebutuhan anak seperti kebersamaan, bermain dengan keluarga menjadi terlupakan. Sampai sini mengerti ya. Selanjutnya ini ada ciri-ciri kecanduan game online. Nah, ini ada beberapa lumayan banyak ya. Yang pertama yaitu lebih banyak menghabiskan waktu bermain game pada jam-jam di luar sekolah. Itu misalnya begini, misalnya hari libur dihabiskan untuk bermain game seperti ke warnet dari pagi sampai malam ya misalnya begitu. Selanjutnya itu tertidur di kelas. Tertidur di kelas ini bisa jadi si individu ini atau si anak ini bermain game online sampai larut malam sehingga dia kekurangan tidur dan menyebabkan dia mengantuk di kelas dan tertidur. Selanjutnya yaitu sering melalaikan tugas. Nilai di sekolah jeblok, berbohong soal berapa lama waktu yang sudah dihabiskan untuk ngegame. Lebih memilih bermain game daripada bermain dengan teman. Selanjutnya itu menjauhkan diri dari kelompok sosialnya, klub atau kegiatan ekskul. Yang selanjutnya itu merasa cemas dan mudah marah jika tidak ngegame. Nah, selanjutnya ada solusi untuk mengatasi kecanduan game online. Yang pertama yaitu bersungguh-sungguh atau niat. Langkah pertama ini dilakukan agar bisa berhenti kecanduan, harus ada niat dalam diri sendiri, yaitu harus bersungguh-sungguh atau berjanji dengan diri sendiri tidak akan main game online lagi. Namun awalnya pasti begitu sulit untuk melakukannya. Tapi lambat laun insya Allah pasti akan bisa. Yang kedua yaitu mempunyai pikiran yang hemat. Maksudnya di sini yaitu dengan menghitung banyaknya uang yang dikeluarkan untuk bermain game online di warnet. Misalnya kan kita bermain game itu membutuhkan uang ya, bermain game online itu ya, untuk membeli kuota internet. Dengan mempunyai pikiran hemat ini kita akan lebih berpikir untuk tidak menghabiskan uang kita demi game online. Yang ketiga ini yaitu mencari aktivitas lain. Poin ketiga ini merupakan poin yang menurut Bapak sangat penting ya. Nah, mencari aktivitas lain yang positif dan lebih bermanfaat, terutama kebiasaan yang disukai.
seperti berolahraga, membaca buku, atau berekreasi, sehingga tidak ada waktu kosong untuk bermain game online. Selanjutnya yaitu membatasi waktu bermain game online. Pastinya sulit ya mengatur waktu dalam bermain game online ini, apalagi jika sudah kecanduan. Mengurangi waktu bermain dengan mulai menentukan jam bermain dan hari bermain, dan diusahakan mematuhi jadwal tersebut. Untuk tahap awal sehari bermain 3 jam dan untuk hari-hari berikutnya dikurangi sedikit demi sedikit. Yang kelima yaitu jangan bergaul dengan pemain game. Maksud dari hal ini bukan tidak boleh berteman dengan pemain game ya, melainkan yang terlalu akrab, karena ajakan dan pengaruh teman akan gampang mempengaruhi untuk bermain game online lagi. Dan yang keenam yaitu meminta bantuan orang terdekat. Maksudnya di sini meminta orang dekat, misalnya orang tua atau kakak, untuk sementara menjadi pengingat setiap kali hendak ke warnet atau ingin bermain game. Akan sangat baik apabila dia bukan seorang gamers juga. Nah, itulah materinya. Jika anak-anak ada yang ingin mengutarakan pendapat atau yang ingin bertanya, silakan raise hand ya. Apakah ada? Bapak tunggu nih. Baiklah, jika tidak ada, mungkin ini saja ya yang dapat Bapak paparkan pada pertemuan kita kali ini. Jika banyak salah-salah kata, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.